Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai tugas analisis gempa seismik ekuivalen pada mata kuliah dinamika struktur dan teknik gempa. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Igusti Sayu Putu Windasurini dengan NIM akhir 010, Kade Ayu Wedanti Widyastini dengan NIM akhir 011, Igede Bismana Mahaja dengan NIM akhir 012, dan Ikomang Krisna Artayasa dengan NIM akhir 013. Baik diketahui sebuah gedung 3 lantai seperti pada gambar dan dimodelkan dalam frame 2 dimensi. Dengan lokasi di Denpasar, Provinsi Bali, gedungnya adalah ruko 3 lantai dan tipe gedung beton bertulang. Kemudian, menentukan kategori desain seismik suatu tempat sesuai SNI 1726/2019. Untuk informasi kategori desain seismik gempa dapat diakses pada link berikut. Dengan diketahui jenis batuannya adalah SB batuan, PGA 0,4380G, SS 0,9594G, S1 0,3951G, dan transisi periode panjang 12. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Winda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama itu adalah menentukan kelas situs. Pada tabel 5, klasifikasi situs untuk daerah Kota Denpasar itu memiliki kelas situs SD atau tanah sedang seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, menentukan koefisien situs. Pada tabel 6, koefisien situs FA dengan kelas situs SD itu diperoleh sebagai berikut. Kemudian, tabel 7, koefisien situs FV dengan kelas situs SD diperoleh sebagai berikut. Dan diperolehlah untuk FA itu sama dengan 1,162, FV itu diperoleh 1,904, SMS itu diperoleh dari FA dikali dengan SS dengan hasil 1,071 di SM1, FV dikali dengan S1 diperoleh 0,753G, SDS diperoleh dengan 2/3 SMS dengan hasil 0,714G, SD1 diperoleh 2/3 SM1 dengan hasil 0,502G. Untuk T0 itu adalah 0,2 dikali dengan SD1 per SDS dengan hasil 0,114. Kemudian TS diperoleh SD1 dibagi dengan SDS dengan hasil 0,703 detik. Dengan TL itu sendiri adalah 12 detik. Selanjutnya adalah menentukan kategori risiko. Pada tabel 3, kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa. Karena untuk jenis bangunan kami itu adalah rumah, toko, dan rumah kantor, itu kategorinya, untuk kategori risikonya itu adalah 2. 4. Menentukan kategori risiko. Pada tabel 4, faktor keutamaan gempa. Kategori risiko dari sebelumnya itu adalah 2. Jadi, untuk faktor keutamaan gempa atau IA itu diperoleh 1,0. Selanjutnya menentukan kategori desain seismik. Pada tabel 8, kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek. Karena diperoleh tadi untuk nilai SDS-nya lebih dari 0,5, jadi hasilnya kategori risikonya itu adalah D. Kemudian tabel 9, kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1 detik. Dengan nilai SD1 kita itu adalah lebih dari 0,2, berarti hasil kategori risikonya itu adalah D. Baik, sekian untuk presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dengan software SAP 2000. Langkah yang pertama memilih sistem satuan. Nah, pada kotak sistem satuan yang tersedia, pilih sistem satuan yang digunakan di dalam analisis struktur. Pada contoh perhitungan ini digunakan sistem satuan kilonewton kali meter. Langkah yang kedua menyusun konfigurasi struktur. Nah, dari menu file di dalam SAP, pilih New Model, dan pada kotak New Model, pilih sistem satuan yang digunakan, yaitu kilonewton meter C, lalu pilih gambar 2D frame, dan ketikkan data konfigurasi uh, seperti pada gambar di samping. Dalam kasus kami menggunakan numbers of stories 3, lalu number of bytes 2, story height-nya 3,8 meter, dan by weight-nya 5,5 meter. Nah, langkah yang ketiga, mendefinisikan karakteristik material. Nah, dari menu define material, pada kotak define material pilih beton. Lalu klik modify, pada kotak material data itu masukkan data material seperti gambar di samping. Type of materialnya 25 MPa, terus weight per unit volume 2400, modulus elastisitasnya 23.500 MPa, dan Poisson ratio-nya 0,2, dan mutu betonnya 25 MPa. Bisa dilihat pada gambar di samping pada layar. Next, langkah keempat, mendefinisikan dimensi elemen. Nah, dari menu define, pilih frame section untuk menampilkan kotak frame properties. Nah, pada kotak choose property, type or klik add rectangular. Nah, kemudian klik add new property. Nah, pada rectangular section, masukkan dimensi balok 60 kali 30 cm. Nah, sebagai berikut, section namanya, nama gini ya, balok 60 per 30. Ini bebas, sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, dimensinya saya gunakan 0,6 meter, weight-nya 0,3 meter. Materialnya beton, lalu klik OK. Nah, yang kedua, untuk mendefinisikan kolom persegi 40 kali 55 cm. Nah, lakukan sebagai berikut. Pada kotak frame property, klik add rectangular sama kayak tadi baloknya, dan klik add new property. Pada kotak rectangular section, masukkan dimensi dari kolom sebagai berikut. Section name-nya kolom 40 per 45, dimensinya depth 0,45 meter, dan weight-nya 0,4 meter. Material beton, lalu klik OK. Next, langkah yang kelima, penempatan elemen pada sistem struktur. Untuk mendefinisikan penempatan elemen pada sistem struktur, lakukan sebagai berikut. Nah, klik balok-balok dari struktur. Lalu pilih menu Assign, kemudian Frame atau Kabel, dan Frame Section. Nah, pada kotak Frame Property, pilih balok 60 per 30, kemudian klik OK. Klik kolom-kolom dari struktur, atau dalam kurung kolom 40 per 45 cm. Lalu next step-nya, pilih menu Assign, kemudian Frame atau Kabel, dan Frame Section. Lalu pada kotak Frame Property, pilih kolom 40 per 45, kemudian klik OK. Langkah keenam, mendefinisikan jenis tumpuan. Klik join di bawah ini, yang merupakan tumpuan pada struktur. Nah, lalu pilih menu Assign, kemudian Join Restraint. Nah, di dalam kotak Join Restraint ada Pass Restraint, lalu klik tumpuan jepit, lalu pilih OK. Next, langkah ketujuh, mendefinisikan kasus pembebanan. Data pembebanan dari beban mati dan beban gempa dimasukkan secara terpisah pada program komputer. Nah, untuk itu perlu didefinisikan kasus pembebanan load case untuk beban mati dan beban gempa atau quake. Dari menu Define, kita klik load case,
pada kotak define loads, masukkan data seperti pada gambar, load name type that, subvoid multiple that, dan seterusnya. Terus langkah ke-8, analisis struktur. Nah, karena bangunan dimodelkan sebagai struktur 2 dimensi, maka untuk efisiensi proses perhitungan, model struktur ini perlu didefinisikan sebagai struktur 2 dimensi yang terletak di bidang X, Z. Nah, dengan cara berikut, pilih menu Analyze, lalu klik Set Analysis Option Analysis. Nah, pada kotak Analysis option pilih Plane Frame XZ Plane. Kemudian klik OK, lalu pilih menu Analyze, lalu klik Run Analysis. Nah, setelah Run Analysis, kita bisa dapatkan hasil dari SAP 2000, perhitungan menggunakan SAP 2000, dapatkan gaya geser dasar V sama dengan 23,71. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, hasil perhitungan akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah perhitungan manual. Kemudian untuk dapatkan diketahui pada detail bangunan itu terdapat balok dengan ukuran 40-60. Kemudian untuk kolom yaitu 60-60. Dengan masing-masing tinggi pada lantainya itu 3 meter. Kemudian gedung dibangun di daerah Gianyar dengan didapatkan nilai SS yaitu 0,9632, S1 sama dengan 0,3951. Kemudian untuk kelas situsnya itu adalah SD, tanah batuan. Untuk pemanfaatannya sebagai gedung perkantoran dengan kategori risiko 2. Untuk nilai IE-nya didapat yaitu 1,0. Untuk nilai FA-nya diperoleh 1,147. Untuk nilai FV-nya diperoleh dengan nilai 1,9009. Nah, setelah didapatkan hasil FA dan FV-nya, kemudian kita masuk ke dalam perhitungan SMS, itu dapat diperoleh dengan nilai 1,074. Kemudian SD1-nya adalah 0,75. Kemudian, mohon maaf, untuk SMS-nya itu 1,074. Untuk SM1-nya itu adalah 0,75. Untuk nilai SDS-nya adalah 0,716. Dan nilai SD1-nya adalah 0,5. Selanjutnya adalah kategori desain seismik KDS, yaitu adalah nilai SDS-nya itu adalah D. Kemudian SD1-nya adalah D. Kemudian nilai R-nya adalah 8. Kemudian nilai Rho0 adalah 3. Dan nilai CD-nya adalah 5,5. Kemudian diketahui ini adalah perhitungan T alpha atau periode fundamental pendekatan, yaitu CT adalah 0,0466, kemudian X adalah 0,9 dan HN adalah 9. Maka T alpha sama dengan 0,0466 dikali 9 maka 0,9. Maka diperoleh hasil yaitu 0,337 detik. Selanjutnya adalah TA, yaitu 0,1 dikali 3 adalah 0,3 detik. Kemudian Tmax-nya itu adalah CU dikali TA, diperoleh hasil 0,471. Kemudian menghitung gaya geser dasar seismik atau V, itu V-nya adalah dengan rumus CS dikali W. Untuk CS-nya sesuai dengan rumus dapat diperoleh hasil yaitu 0,089. Kemudian CS max itu sesuai dengan rumus yaitu SDS dikali per TA dikali R per IE, diberikan hasil yaitu 0,4146. Kemudian untuk CS min-nya adalah 0,044 dikali SDS dikali IE, maka diperoleh hasil 0,031, yang dimana CS yang diperoleh adalah 0,089. Kemudian berat seismik W itu diketahui detail pembangunannya seperti di bawah. Kemudian masuk ke dalam tabel, itu keterangannya untuk beban total platnya itu dari perhitungan didapat untuk beban di lantai 3 itu adalah 101,124 kg. Kemudian untuk di lantai 1 dan 2-nya itu diperoleh hasil 139,788 kg. Nah, untuk total berat seismik W-nya itu adalah W1 ditambah W2 tambah W3. Maka diperoleh hasil yaitu 350,700 kg atau 380,7 ton.
Selanjutnya adalah masuk ke dalam rumus V-nya, itu CS dikali W, yakni 0,089 dikali 3734,667. Dan dapatkan hasil 334,16 kN. Kemudian, untuk menghitung gaya geser lateral Fx-nya, sesuai dengan masing-masing tingkatan, didapatkan total W1 yaitu 3734,67 kN, kemudian F1 FI-nya itu 334,16 kN, kemudian WI kali HI-K-nya pangkat K itu dapat diperoleh dengan hasil 21270,12 kN. Kemudian dapat diperoleh pada masing-masing tingkatan itu gaya gesernya itu 47,44 kN, 43,72 kN, dan 21,86 kN. Gaya geser tingkat desain seismik di semua tingkatan atau Vx-nya itu diperoleh dengan hasil 334,19 kN. Nah, kesimpulannya dari perhitungan SAP 2000 dan juga perhitungan manual menggunakan SNI 17619 dari perhitungan SAP-nya diperoleh dengan 2371 dan perhitungan manualnya 2371 kN. Sekian hasil dan kesimpulan dari perhitungan manual dan SAP 2000. Sekian dari saya, terima kasih.